Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penilai Serdos gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Bambang Purwoko, dosen S1 Farmasi Stikes Rolling Mas Cilacap. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil mata kuliah Farmakoterapi 1 sebagai contoh video pembelajaran. Farmakoterapi 1 terdiri dari 2 SKS yang nanti akan saya sampaikan dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Adapun deskripsi mata kuliah Farmakoterapi 1 adalah menjelaskan farmakoterapi yang rasional pada penyakit yang sering terjadi, yaitu pada asma, pada DM, pada anemia, pada hipertensi, pada gastritis, pada infeksi, pada kanker, dan pada nyeri. Mata kuliah farmakoterapi 1 mempunyai 3 CPL, yaitu 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang patofisiologi dan penata laksanaan penyakit. Yang ketiga, menguasai tentang farmakoterapi rasional. Adapun CPM-nya yaitu mampu menjelaskan tentang patofisiologi, penata laksanaan penyakit, dan farmakoterapi rasional pada penyakit asma, DM, anemia, hipertensi, gastritis, infeksi, nyeri, dan kanker. Pokok pembahasan dalam mata kuliah farmakoterapi ada 9. 1. Farmakoterapi rasional yang meliputi gejala klinik, sasaran, dan strategi terapi, penata laksanaan, dan evaluasi obat. Kemudian, pengetahuan mengenai prinsip terapi pada asma, diabetes, anemia, hipertensi, gastritis, infeksi, nyeri, dan kanker, yang meliputi patofisiologi, gejala klinik, sasaran, dan strategi terapi, penata laksanaan, dan evaluasi obat. Kemudian, untuk referensi yang digunakan pada farmakoterapi 1 ada 2, ada referensi utama dan ada referensi sekunder. Referensi utamanya ada 8, diantaranya adalah Dipiro, farmakoterapi dari Stanford, ada Herfindahl, kemudian ada ISO, ada MIMS, kemudian IBM, yang bisa kita gunakan adalah Medscape, kemudian dari Karen Wellens, kemudian dari Katsung, kemudian dari James. Kemudian untuk referensi pendukungnya, kita bisa menggunakan jenis-jenis dari jurnal-jurnal hasil penelitian. Kemudian didukung dengan buku Tan Ho Jai yang diterbitkan pada tahun 2022. Kemudian pada mata kuliah farmakoterapi 1 ini, aspek penilaiannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 35%, dan UAS 35%. Dan nanti ada rubrik penilaiannya, ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C, ada nilai D, ada nilai E. Untuk rentangnya, nilai A lebih dari 79, untuk nilai B, nilai dari 68 sampai 78, untuk nilai C, 55 sampai 67, untuk nilai D, 41 sampai 54, untuk nilai E, kurang dari 40. Kemudian metode yang saya gunakan dalam menjelaskan farmakoterapi 1 ada 3. Yang pertama adalah small group discussion, yang kedua menggunakan discovery learning, yang ketiga menggunakan problem based learning. Berikut video pembelajaran yang saya buat dalam mata kuliah farmakoterapi untuk memenuhi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Kalian sudah liburan semester Gasal kemarin, sampai hari ini kalian sehat. Saya senang sekali dan kita bisa bertemu kembali di sini.
Mohon maaf ya, saya sambil berdiri biar kita lebih berbaur dan melaksanakan pengajarannya lebih enak. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini di semester genap untuk farmakoterapi, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, hari ini kita materi untuk chapter pertama, yaitu farmakoterapi 1, yang nanti akan dilaksanakan oleh 2 dosen, saya dengan Pak Nova. Tapi sebelum mulai, nanti saya jelaskan rinciannya dulu. Di sini nanti ada tujuannya, ada manfaatnya, mata kuliah yang terkait pustaka, pembelajaran, dan penilaian, dan ada jadwalnya. Tujuan dari farmakoterapi 1 nanti itu akan memberi bekal kemampuan kepada mahasiswa tentang tata laksana terapi yang rasional. Yang kedua, mampu menjelaskan tata laksana terapi berbagai penyakit. Nanti di farmakoterapi 1 ada asma, ada gastritis, ada anemia, ada hipertensi, ada diabetes meletus, ada infeksi, ada nyeri, kanker, terakhir kanker. Oke, terus apa manfaatnya? Nanti yang diharapkan manfaat dari pengajaran ini sampai selesai yaitu adalah dasar evaluasi dan rekomendasi penggunaan obat yang rasional dan optimal dalam praktek pelayanan farmasi klinik dan komunitas. Nah, mata kuliah yang terkait ada anatomi fisiologi, sudah ya? Sudah. Kemudian ada patofisiologi, sudah belum? Sudah. Oke, ada farmakologi, sudah ya? Ada farmakokinetika. Oke, nanti kalian udah bisa ngambil SKS ini berarti kalian sudah menyelesaikan mata kuliah tersebut. Nah, ini daftar pustakanya. Nanti kalian bisa pakai anonim 2012, pedoman cara pembuatan obat yang baik dari BPOM RI. Kemudian ada di Piro, kemudian ada farmakoterapi, patofisiologi, kemudian ada Lipinshot William, ada manajemen farmasi industri, buku pelajaran teknologi farmasi, ISO, MIMS, DOI. Nah, kebiasaan anak-anak selalu bawa ISO ya, ISO sama MIMS. Itu biasanya setiap 4 tahun atau 5 tahun itu pembaruan. Itu silakan, boleh dipakai buat pustaka. Tapi sekarang karena teknologi udah maju, pustaka itu bisa menggunakan secara online. Ada MIMS secara online, ada DOI atau ISO secara online. Oke ya, nanti boleh ditambahkan yang berbasis IBM, Evidence Based Medicine. Yang membantu itu biasanya bisa pakai aplikasi Medscape. Di situ nanti lengkap. Nah, itu sebagai penunjang mata kuliah farmakoterapi 1. Oke ya, untuk buku bisa nanti ya, bisa kalian cari ya. Oke. Ini lain-lainnya nanti ada di perpus, silahkan kalian bisa meminjamnya untuk pustaka dan belajar. Nah, nanti metode pembelajaran farmakoterapi 1 itu ada CPL-nya. Nanti kita harus menguasai tentang farmakoterapi secara rasional. Kemudian nanti menggunakan tanya jawab biasa kayak kuliah-kuliah sebelumnya. Metode saya nanti ceramah, kemudian ada diskusi atau small diskusi yang membahas tentang kasus farmakoterapi secara rasional itu bagaimana, nanti akan saya berikan. Kemudian ada discovery learning untuk materi-materi selanjutnya. Dan nanti ada tugasnya. Oke. Nah, ini untuk pembagian dari RPS-nya. Nanti pokok bahasan ujian tengah semester, sebelum ujian tengah semester, UTS itu saya dari farmakoterapi rasional, dari asma, DM, hipertensi. Kemudian nanti dilanjutkan UAS sama Pak Nova. Ada anemia, gastritis, infeksi, kanker, dan nyeri. Nah, penilaiannya nanti kontrak pembelajaran kita nih. Oke ya, kita sepakati dulu nih. Kehadiran 10%, bagaimana? Sepakat ya? Oke, tugas 20%. Sepakat.
UTS 35%. Sepakat ya. UAS 35%. Oke. Sekarang kita kontrak kehadiran dulu nih. Keterlambatan 15 menit atau 10 menit boleh masuk nggak? 15 menit ya. Oke, saya tulis di sini. 15 menit terlambat. Terlambat boleh masuk. Oke ya. Baik dosen maupun mahasiswa. Kalau lebih dari itu tidak boleh masuk. Berarti ganti jadwal. Tapi jangan seperti itu. Kita usahakan kita selalu on time. Kita belajar disiplin. Oke ya? Ada yang keberatan dengan kontrak pembelajaran kita? Tidak? Oke? Lanjut ya? Lanjut. Nah, ini nanti contoh soalnya ya, atau tugasnya. Nah, oke. Oh ya, saya lupa. Silakan ngisi absen dulu ya di si akad kalian. Boleh klik-klik dulu sambil ngisi persensi. Silakan di portal sama akun kalian sendiri. Sambil menunggu presensi itu selesai, saya ingatkan kembali, untuk materi ini sudah saya kirimkan atau share. Nanti tinggal kalian buka aja di linknya. Oke ya. Sudah selesai untuk absennya? Sudah. Kalau sudah selesai, terima kasih untuk absennya. Mari kita mulai dengan pembelajaran hari ini, yaitu farmakoterapi 1. Dan pada hari pertemuan pertama kita akan membahas farmakoterapi rasional. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran baru di awal tahun pembelajaran ini, di yang genap, nah, tadi ada farmakologi yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Ya, mata kuliah yang terakhir. Ada yang tahu apa itu farmakologi? Oke, Mbak Au? Farmakologi itu merupakan ilmu Iya, yang mempelajari tentang iya, bagaimana obat tersebut itu berinteraksi dengan tubuh. iya, Yaitu mencakupi mengenai sifat-sifat obat, iya, terus bagaimana obat dibuat, bagaimana obat diserap dan dikeluarkan dalam tubuh, iya, serta bagaimana mereka metabolisme dan dikeluarkan. Oke, ada yang bisa menambahkan? Silakan. Selain Mbak Aul, Mbak Ceri? farmakologi ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan dan interaksi Secara kimia, ya. dengan organisme hidup. Oke, ada yang bisa menambahkan lagi? Silakan. Mbak Kusnul mungkin? Mm-mm. Mm-mm. Ya, oke. Paling tidak Anda masih mengingatnya ya. Terima kasih. Anda selama liburan masih mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan sama Bapak Ibu dosen. Oke, berarti kita langsung ke materi farmakoterapi 1. Pertemuan yang pertama, yaitu penggunaan obat secara rasional. Tujuannya nanti mahasiswa itu mampu aktivitas proses terapi dan keterkaitannya dengan pengobatan obat rasional yang disingkat dengan POR, ya, pengobatan obat rasional. Nanti ada prinsip POR, ada kriterianya, kemudian ada ketidakrasional POR, kriterianya, dan dampak negatifnya. Oke, pendahuluannya. Berarti sebelumnya kita harus tahu tentang obat ya. Farmakon. Farmakon itu obat. Terapi itu pengobatan penyakit. Jadi, penata laksanaan penyakit dengan menggunakan obat. Itu nanti bisa kita sebut dengan farmakoterapi. Penata laksanaan dengan menggunakan obat. Oke ya, treatment of disease of the use of drug. Pengobatan atau treatment yang dilakukan dengan obat. Oke ya. Nah, nanti tugas farmasi ketika belajar tentang farmakoterapi itu apa? Nanti bisa memastikan keamanan, ketepatan penggunaan obat yang ekonomis bagi pasien. Berarti harus dicek. Itu harus dicek semuanya. Oke. Nah, kalau bicara farmakoterapi ada 2 hal,
yang penting sebenarnya, yang utama. Pertama dengan farmakologi, yang kedua adalah non farmakologi. Tapi nanti juga di sini ada yang ketiga menggunakan kombinasi. Kalau secara farmakologi dengan menggunakan obat, non farmakologi bisa dengan gaya hidup. Terus apa lagi? Aktivitas fisik. Oke ya, berarti makanan harus dikontrol, gaya hidup dari aktivitas fisik, pola makan, dan lain-lain. Karena ini akan mempengaruhi untuk tingkat kesembuhan atau derajat kesehatan pada pasien yang sakit. Kombinasi, berarti boleh menggunakan obat sekaligus mengatur pola makan, dengan olahraga yang baik, atau pola hidup yang baik. Paham di sini? Oke ya, lanjut ya. Oke. Nah, tujuan terapi itu apa? Ada preventif, satu, mencegah. Kemudian yang kedua ada protektif, memelihara. Untuk yang ketiga itu ada kuratif, menyembuhkan dengan menghilangkan penyebab. Kemudian ada rehabilitatif, memulihkan. Kemudian ada supresif, menekan proses penyakit atau menghilangkan gejala, tetapi tidak menyembuhkan penyebab. Ini tujuan dari terapi. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Proses terapi adalah proses ilmiah yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan banyak pertimbangan profesional untuk mencapai hasil pengobatan optimal dengan resiko seminimal mungkin bagi pasien. Jadi tadi materi sebelumnya itu ya ini, biar maksimal, tidak ada resiko. Paham ya? Oke, berarti kalian harus benar-benar belajar yang lebih kuat. Oke. Nah, proses terapi itu satu, kalau belajar farmakoterapi itu nanti kita pasti berhubungan dengan namanya identifikasi masalah, menentukan tujuan terapi. Masalahnya apa nih? Ketemu masalahnya berarti nanti ketemu tujuan terapinya apa. Ya, masalah terapinya itu ya bisa nanti kita sebut dengan diagnosa. Diagnosa, yang mendiagnosa dokter atau apoteker? Dokter ya. Ingat ya, apoteker tidak boleh mendiagnosa, tapi dia hanya membantu dari diagnosa untuk memilihkan obat ya yang baik selain dari resep dokter. Oke. Memutuskan terapi, persiapan jenis obat, dosis, frekuensi, cara pemberian. Nah, setelah menentukan tujuan terapi, kita juga nanti harus tahu jenis obatnya nih, dosisnya nih, frekuensinya nih, cara pemberiannya. Aneh nggak hal-hal tersebut di pendengaran kalian? Ada yang belum menyatu dengan diri Anda? Apa itu jenis obat, dosis, frekuensi? Udah tahu ya? Jenis obat ya, jenis obat. Ada tablet, ada kapsul. Ya enggak? Dosis, ada dosis nanti buat dewasa, anak-anak, bayi, lansia. Nanti ada rumusnya juga. Oke. Kemudian frekuensi, aturan pakai. Macam-macam ya, kalian dulu udah belajar di farmasetika juga. Udah belajar tentang aturan pakai dengan nama-nama singkatan Latin. Kemudian ada cara pemberian. Nah, setelah itu informasi untuk pasien, kemudian dievaluasi. Nah, inilah tahap awal dari farmakoterapi. Nanti kita baru berbicara itu rasional atau tidak. Rasional atau tidak itu ada lainnya sendiri. Paham ya? Nah, kemudian evaluasi, metode analisisnya nanti mengevaluasinya atau kita menggunakan tadi. Kita bisa menggunakan IBM. Contohnya, nanti yang sering saya suruh Anda menggunakan itu biasanya adalah Medscape. Bisa secara online atau nanti download aplikasinya. Oke ya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Belum? Jelas? Saya sambil jalan-jalan ya, jangan pusing ya. Oke. Nah, evaluasinya tadi bisa efek terapi, efek farmakodinamik, dan kadar obat. Dan efek samping yang merugikan. Ya, semua ada efek samping. Tapi tidak semua efek samping itu bisa muncul atau merugikan. Tergantung kondisi pasien masing-masing. Oke. Nah, faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan terapi. Ketepatan diagnosa, ketepatan pemilihan obat, ketepatan dosis, dan cara pemberian. Kualitas obat, tingkat keparahan penyakit, ketaatan pasien, interaksi obat, atau faktor psikologi. Dan ini ketepatan diagnosa. Berarti kalau kita di rumah sakit, kita di klinik, melihat diagnosa itu ada di mana? Kalian tahu nggak?
Oh, udah tahu ya, rekam medis ya. Rekam medis adalah rekam riwayat dari pasien. Ya, di situ ada diagnosanya. Kemudian ada pemilihan obatnya, ketepatan dosisnya, cara pemberian, kualitas obat, tingkat keparahan dan ketaatan pasien. Oke, pemilihan obat itu bisa dari risiko atau benefit. Risikonya seperti apa? Lebih besar enggak? Atau malah lebih menguntungkan? Kita cari risiko minimal tapi keuntungannya lebih banyak. Kemudian mudah diperoleh, mudah cara pemakaiannya, dan di situ harus rata-rata single terapi karena untuk menghindari terjadinya polifarmasi. Kalau polifarmasi nanti kemungkinan terjadinya itu banyak efek samping yang tidak diinginkan. Nah ini nih, pegangannya ini nih, rasionalitas terapi itu 4T1W. Tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, dan waspada efek samping. Ingat ya, 4T1W. Terapi rasional, nggak boleh boros, nggak boleh berlebihan, nggak boleh salah, nggak boleh terlalu banyak, atau kurang juga. Ya. Nah, ada faktor penyebab terapi irasional. Penulisan resep, bisa nggak? Ketidakbacaan atau tidak bisa terbaca. Penulisan resep yang salah. Dari supplier obat itu apa? Biasanya nanti ke dokter ada kayak diskon, ada apa ya, biar dia tetap menggunakan obat tersebut. Oke, sistem penyediaan obat, pasien, kurangnya informasi obat. Nah, apa sih penggunaan obat rasional apabila pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya? Berarti sesuai kebutuhan klinisnya dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang sesuai dengan biaya yang terjangkau oleh dirinya dan kebanyakan masyarakat. Berarti harus sesuai dengan kondisi pasien. Jadi per pasien itu berbeda-beda dalam memperoleh obatnya. Oke, ini ya konsep penggunaan obat yang rasional, pemilihan obat yang tepat, penilaian kondisi pasien dari diagnosa tadi ya yang tepat, indikasi, informasi, dosis, cara dan lama pemberian, jenis obat, dan waspada efek samping. Ini harus dicek semua. Paham ya? Nanti kita belajar untuk soal ini. Oke, 4T1W jangan lupa ya. Tepat dosis, tepat indikasi, tepat. Nah, oke, paham ya? Ini masih sama. Nah, untuk kondisi khusus, dalam terapi rasional, ingat kita harus butuh yang namanya penggunaan obat pada wanita hamil. Nanti kalian boleh cari ada penggunaan obat kriteria pada wanita hamil yang ada A, B, C, X. Ingat ya, itu ya. Oke, sampai di sini kira-kira materi yang saya sampaikan itu penggunaan obat rasional itu ada yang masih pengen ditanyakan kembali? Silakan. Paham ya? 4T1W. Oke, ini sudah tadi tepat dosis. Oke, dosis yang obat digunakan harus sesuai rank terapi. Obat mempunyai karakteristik farmakodinamik, juga harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Dari segi usia, bobot badan maupun lainnya. Berarti ingat, berat badan, umur pasien, tinggi badan, terus boleh ya. Oke, ini kemudian contoh dan lama pemberian. Berarti nanti dicek di aturan pakainya. Contohnya, cara pemberian yang tepat harus mempertimbangkan keamanan dan kondisi pasien. Hal ini juga akan berpengaruh pada bentuk sediaan dan saat pemberian obat. Misalnya anak yang tidak mampu menelan tablet diganti dengan sirup. Lama pemberian meliputi frekuensi dan lama pemberian harus disesuaikan dengan karakteristik obat. Frekuensi pemberian akan berkaitan dengan kadar obat. Contohnya ini yang paling penting, yang paling urgent adalah penggunaan antibiotik. Dalam penggunaannya diberikan 3 kali sehari selama 3-5 hari akan membunuh bakteri patogen yang ada agar terapi berhasil dan tidak terjadi resistensi. Dan ini harus tepat dan ini harus baik.
Oke ya, itu secara penjelasan. Kemudian sekarang kita materinya sudah dari tepat dosis, tepat indikasi, kemudian ada tepat obat, tepat pasien, dan waspada efek samping. Kita tinggal latihan diskusi dengan soal. Ya, soalnya langsung saya terangkan aja. Oke, soalnya ada pasien anak berumur 6 tahun dengan diagnosa demam. Diberi obat paracetamol tablet 250 mg 3 kali sehari. Kemudian amoksilin tablet 250 mg 3 kali sehari. Oke, silakan cek ketepatan rasional pengobatan tersebut pada pasien tersebut. Oke, sebelumnya mohon maaf, ini kita menjadi 4 kelompok ya, dengan menghitung ya. Mbak, 1, 2, 3. Oke, silakan sekarang bikin kelompok, kemudian diskusi. Oke, ayo bikin kelompok, segera. Melingkar saja nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, oke, siap. Yang lain sama? Hampir sama ya, udah tahu ya cara pengerjanya seperti itu. Itu dari contoh 1. Oke, alhamdulillah untuk hari ini akhirnya materi farmakoterapi 1 untuk pengantarnya dan contohnya sudah selesai. Kiranya ada yang dapat menyimpulkan dari materi hari ini? Silakan. Oke, Mbak Ayu. Ya, oke. Mas Ayu, terima kasih. Aplaus buat Mbak Kusnul dan Mas Ayu. Alhamdulillah akhirnya hari ini kita bisa diskusi dengan baik contoh dan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa kembali sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa kembali. Selesai? Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa. Mohon maaf, saya ada kelupaan satu. Untuk materi berikutnya, saya akan sampaikan untuk farmakoterapi asma. Silakan kalian belajar dari patofisiologinya sampai pengobatannya sampai guideline-nya. Besok kita bahas di pertemuan selanjutnya dengan persiapan yang sudah lebih baik. Oke ya, untuk diskusi selanjutnya di hari berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.